Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat semuanya. Untuk saat ini, pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan belajar tentang merancang pembelajaran kurikulum merdeka berdasarkan elemen capaian pembelajaran di PAUD. Yang perlu kita ketahui sebelum kita merancang pembelajaran, yang pertama adalah mengenal karakteristik capaian pembelajaran. Apa itu karakteristiknya capaian pembelajaran? Yang kedua, mengenal elemen pembelajaran. Apa saja elemen pembelajaran itu? Yang ketiga, menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam kurikulum operasional sekolah atau KOSP. Yang ketiga, contoh-contoh rencana pembelajaran. Akan kami berikan contoh-contoh bagaimana membuat rencana pembelajaran tersebut. Mengenal karakteristik capaian pembelajaran. Apa saja karakteristik capaian pembelajaran? Yang pertama yaitu capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per tahun. Dalam kurikulum 2013, STPPA disusun berdasarkan per tahun usia anak, sedangkan di capaian pembelajaran disusun per fase. Yang kedua, rumusan capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf yang berbunyi pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan titik-titik sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan dari Kemendikbud. Yang ketiga, elemen capaian pembelajaran tersebut dicapai melalui serangkaian kegiatan bermain yang akan kita terapkan dalam kegiatan bermain sehari-hari. Mengenal elemen capaian pembelajaran. Ada 3 elemen capaian pembelajaran sesuai dengan SK Kabupaten tentang perubahan SK 2008 tentang capaian pembelajaran, yaitu SK nomor 33 tahun 2022. Yang pertama adalah capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Elemen yang kedua, capaian jati diri. Dan elemen yang ketiga adalah capaian dasar-dasar literasi dan STEAM. Apa saja capaian pembelajaran dari masing-masing elemen tersebut? Mari kita bersama-sama melihatnya. Yang pertama, capaian nilai agama dan budi pekerti. Dalam capaian pembelajaran ini, penulisan pun tidak boleh dirubah karena ini sudah ada dalam SK Kabupaten. Yang pertama yaitu anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sehingga bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktikkan perilaku baik dalam dan berakhlak mulia. Anak menghargai alam dan dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ada 4 capaian nilai pembelajaran, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, capaian jati diri. Anak mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dan dunia, serta rasa bangga anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Anak menyesuaikan diri dengan lingkungan, aturan, dan norma yang berlaku. Anak menggunakan fungsi gerak motor kasar, halus, dan taktil untuk mengeksplorasi dan memanipulasi berbagai objek di lingkungan sekitar sebagai bentuk pengembangan diri. Capaian pembelajaran yang ketiga yaitu dasar-dasar literasi dan STEAM. Ada 4 capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEAM. Anak mengenali dan memahami berbagai informasi, mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan-tulisan atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan.
Anak menunjukkan minat, kegemaran, dan berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca dan pramenulis. Anak mengenali dan menggunakan konsep pramatematika untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui proses eksplorasi dan eksperimen dengan menggunakan lingkungan sekitar dan media sebagai sumber belajar untuk mendapatkan gagasan mengenai fenomena alam dan sosial. Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merekayasa teknologi serta mencari informasi, gagasan dan keterampilan secara aman dan bertanggung jawab. Anak mengeksplorasi berbagai seni, mengekspresikannya sama apresiasi karya seni. Kemudian langkah yang kedua adalah menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam kurikulum 13 KOSP disebut dengan KTSP. Di sini ada dua yang akan kita laksanakan, yang kita lakukan untuk menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam KOSP tersebut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, dan yang kedua baru kita dapat menyusun rencana pembelajaran. Kupas satu persatu bagaimana menerjemahkan capaian pembelajaran ke dalam KOSP. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditentukan untuk tiap elemen yang mengacu pada capaian pembelajaran atau CP dengan mempertimbangkan visi, misi, profil pelajar Pancasila, karakteristik peserta didik, serta karakteristik lokal dan budaya setempat. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran. Pendidik dapat membuat rencana pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan kepada KOSP. Tujuan pembelajaran tersebut diturunkan menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan. Kemudian, pendidik dapat memilih RPP mingguan atau harian saja. Jadi, di dalam kurikulum Merdeka ini, pendidik dapat memilih apakah membuat RPP harian atau cukup dengan mingguan sesuai dengan kondisi dan karakteristik lembaga masing-masing. Contoh tujuan pembelajaran. Masing-masing capaian pembelajaran kita menentukan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu contoh tujuan pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, contoh tujuan pembelajaran capaian pembelajaran jati diri. Yang ketiga, contoh tujuan pembelajaran capaian pembelajaran dasar-dasar literasi dan STEM. Dari masing-masing contoh tujuan pembelajaran tersebut, lembaga ataupun guru kepala sekolah bisa menentukan tujuan sesuai dengan kondisi karakteristik lembaga masing-masing dengan melihat visi misi lembaga. Berikut ini contoh rencana pembelajaran. Pada kesempatan ini kami memilih satu contoh rencana pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran mingguan. Pendidik dipersilahkan untuk menentukan memilih apakah harian atau cukup dengan mingguan yang kita buat. Kegiatan-kegiatan serta alat dan bahan sudah kita tentukan di dalam rencana pembelajaran tersebut. Dalam rencana pembelajaran ini kita menentukan tujuan kegiatan, kemudian kita menuliskan refleksi dalam kegiatan selama satu pekan, satu minggu yang sudah kita buat ataupun kita laksanakan. Demikian rencana pembelajaran dalam kurikulum Merdeka di PAUD. Salam dan bahagia. Jangan lupa subscribe untuk mengetahui informasi-informasi tentang bagaimana kurikulum Merdeka di PAUD selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.